Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Kabisatria Dinata Vidya Putra, NIM 13011841168 dari kelas IF 4009. Di sini saya ingin menjelaskan tentang progres atau hasil dari tugas pemrograman yang diberikan oleh Ibu Emma Ramawati dalam kuliah desain analisis algoritma. Program yang saya angkat yaitu program sederhana tentang menghitung keuntungan maksimal yang didapat ketika bermain sebuah monopoli. Kita mengetahui bahwa monopoli itu permainan yang dimana kita membeli sebuah rumah atau lahan, dimana di sana ada price-nya atau harganya, dan ketika lawan datang ke rumah kita maka dia akan membayar biaya sewa atau kita sebut di sini sebagai profit yang kita dapat. Jadi saya buat simpel saja. Jadi di sini ada konsepnya itu mirip dengan zero one knapsack. Jadi di sana ada price, di sana ada profit, dan juga uang yang kita pegang atau uang yang kita miliki itu sebagai batasan. Adapun program yang saya buat di sini menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi dependensi yang harus dimiliki yaitu yang pertama itu lebih baik menggunakan NetBeans sebagai aplikasi untuk menjalankan program yang saya buat. Di sini saya menggunakan algoritma dynamic programming dan juga brute force. Jadi kita akan membandingkan algoritma dynamic programming dan juga brute force. Di sini algoritma dynamic programmingnya saya menggunakan for atau bottom up dynamic programming. Jadi di sini ada dua for. Yang pertama itu untuk mengiterasi sebanyak datanya. Yang kedua mengiterasi sebanyak uang atau money yang dimiliki oleh user atau yang sedang main monopoli. Di sini konsepnya saya mengikuti ajaran yang telah diberikan oleh Ibu Emma Ramawati yang ada di YouTube. Di sini rekurensinya di sini di max price. Jadi intinya kita mengambil hasil sebelumnya yang pada indeks cek, di mana ceknya itu adalah Y dikurang bobot dari data ditambah dengan price atau bobot dari data ke I. Jadi di sini intinya di sini terdapat rekurensinya, dan ketika pada indeksnya 0 maka semuanya maka hasil profit maksimum dan weight-nya menjadi 0 ketika dia itu indeksnya 0 di sini. Itu untuk algoritma dynamic programming. Selanjutnya saya menggunakan algoritma brute force. Jadi algoritma brute force di sini terdapat 3 perulangan yang digunakan. Yang pertama itu perulangan yang digunakan untuk mengiterasi sebanyak item. Yang kedua juga sebanyak item. Yang ketiga itu tergantung banyaknya J. Jadi di sini ketika J-nya sudah mencapai data sebanyak item, maka perulangannya juga yang ketiga ini nanti bakal dilakuin sebanyak data length atau banyaknya item. Untuk selanjutnya kompleksitas, saya dapat menganalisa untuk dynamic programmingnya itu saya dapatkan kompleksitas waktunya sebagai berikut. Jadi basic operationnya itu adalah perbandingan yang kita dapatkan di sini.
Jadi perbandingannya ada 2 pada loop terdalam, itu perbandingannya. Jadi saya berdasarkan sigma I sama dengan 0 sampai M dijumlahkan lagi dengan sigma Y sama dengan 0 sampai N plus 1, 2. Maka akan didapat TN-nya itu M dikali N plus 1 ditambah N tambah 1, atau dia itu elemen dari big O N kuadrat atau big O M kali N. Itu untuk kompleksitas waktu untuk algoritma dynamic programming. Yang kedua, kompleksitas waktu untuk algoritma brute force. Jadi untuk brute force saya menggunakan metode direct method untuk menentukan kompleksitas waktunya. Didapatkan ada 3 perulangan. Maka di perulangan pertama kompleksitas waktunya ada C1N. Karena dia di nested maka dia akan dikali C2N, dan di sini ada perulangan lagi, berarti dia di nested lagi, jadi C3N. Maka kompleksitas waktu yang didapat itu big O, elemen dari big O 2 pangkat N. Nah, di sini saya akan mendemokan program yang sudah saya buat. Jadi di sini cara menggunakannya, pertama itu kita bisa menulis datanya di sini. 5 dan 50 ini apa sih? Jadi 5 itu termasuk price-nya atau harga atau bobot, dan 50 atau yang di sebelah kanan ini parameter yang kedua itu untuk profitnya. Jadi saya sudah membuat sebuah kelas yang namanya object data. Dia mempunyai 2 properti, price dan profit. Parameter pertama price dan kedua profit. Nah, untuk menjalankannya kita pindah ke kelas yang namanya tubes DAA. Di sini ketika kita menjalankan dynamic programming, kita tinggal menjalankan data dynamic. Jangan lupa untuk di komen untuk algoritma yang lainnya, data dynamic, dan kita pilih berapa sih uang yang kita ada, berapa sih uang yang kita miliki ketika kita bermain sebuah monopoli. Jadi kita misalkan di sini 400. Nah, di sini muncul untuk profitnya kita mendapat profit maksimal itu $860, dan bobot maksimal yang kita bisa masukkan yaitu $105. Itu sudah maksimal. Selanjutnya, kalau kita ingin mencoba algoritma brute force, tinggal dibalikan saja, di uncomment dan comment. Jadi untuk menjalankan algoritma brute force kita tidak perlu ngeprint hasilnya, jadi kita cuma perlu brute force-nya aja, data brute force-nya ini. Selanjutnya kita jalankan. Nah, hasilnya sama, dan di sini max price-nya $105 atau bobot maksimal yang kita dapatkan, dan max profit-nya $860. Ini hasilnya sama dengan dynamic programming. Jadi itu caranya untuk menjalankan program ini. Selanjutnya, di sini saya sudah melakukan beberapa kali tes, dan saya mendapatkan rata-rata untuk dynamic programming itu menjalankan programnya itu memerlukan waktu 787.400 nanosecond, dan untuk brute force itu 5.400 nanosecond.
Selanjutnya kesimpulan. Jadi perbedaan waktu yang dihasilkan dari kedua algoritma memang cukup signifikan. Perbedaan tersebut setelah saya analisis, menurut pendapat saya juga, itu perbedaan waktunya terjadi sebagian besar dikarenakan untuk dynamic programming saya menggunakan objek. Jadi di sana terdapat banyak instansiasi objek, maka di sana akan lebih memerlukan proses yang banyak untuk melakukan eksekusi. Kita bisa dilihat di sini. Untuk dynamic programming kita melakukan beberapa instansiasi objek. Oleh sebab itu, untuk menjalankan dynamic programming itu, untuk program ini itu waktunya itu lebih lama dibandingkan algoritma brute force. Dan kita bisa lihat juga untuk algoritma brute force ini tidak terlalu banyak menggunakan pengaplikasian objek, maka dia itu waktunya itu akan lebih singkat dibandingkan dengan dynamic programming. Itu menurut analisis saya, mengapa bisa terjadi perbedaan waktu antara dynamic programming dan juga brute force. Jadi sekian presentasi yang saya dapat paparkan. Mohon maaf jika terjadi beberapa kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.